terus terangan dan tujuan penampilan yang tinggi. Yang menjadi pokok persoalan utama dalam iklim komunikasi ada hal-hal berikut. Yang pertama, ada persepsi mengenai sumber komunikasi dan hubungan dalam organisasi, yaitu ada apakah organisasi merasa puas dengan atasan dan teman-teman kerjanya, lalu berapa pentingnya sumber-sumber itu, lalu apakah sumber-sumber tersebut dapat dipercaya, dan terakhir apakah sumber-sumber terbuka terhadap komunikasi. Lalu kedua, ada persepsi mengenai tersedianya informasi bagi anggota organisasi. Apakah informasi yang diterima cocok atau tepat dengan topik-topik penting dari sumber informasi. Lalu kedua, apakah informasi itu berguna, dan terakhir apakah balikan informasi dikirimkan kepada sumber yang tepat. Lalu persepsi yang terakhir adalah persepsi mengenai organisasi itu sendiri, berapa banyaknya anggota yang terlibat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Lalu kedua, ada apakah tujuan dan objektif yang dipahami, lalu apakah orang diberi sokongan dan dihargai, dan terakhir adalah apakah sistem terbuka terhadap input dari anggotanya. Lalu Robert dan O'Reilly mengembangkan lagi suatu pengukuran iklim komunikasi organisasi yang mencakup 35 item yang dirancang untuk mengukur 16 area komunikasi seperti kebebasan, pengaruh, mobilitas, keinginan berinteraksi, dan terakhir pengarahan dari atasan dari bawah, dan juga pengarahan yang lateral, ketelitian, peringkasan, penyimpanan, kelebihan beban rasa puas, berkenaan dengan tulisan, tatap muka, dan percakapan melalui telepon, dan lain-lain. Lalu dari Munchinsky mengemukakan bahwa banyak dimensi penelitian Robert O'Reilly berhubungan secara signifikan dengan iklim organisasi oleh Litwin dan Stringer. Secara khusus, instrumen ini mengukur rasa puas karyawan dengan satu, iklim komunikasi, kedua, konsumsi dari supervisi, ketiga, integrasi organisasi, keempat, ada kualitas media, kelima adalah komunikasi horizontal dan informal, keenam ada perspektif organisasi, tujuh, komunikasi subordinat atau bawahan, dan terakhir adalah balikan pribadi. Ya, sekian penjelasan tentang iklim komunikasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.